السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat besar, yaitu kenikmatan menjadi muslimin, kenikmatan menjadi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitabnya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman pada takdir baik dan buruknya. Walhamdulillah, hadhihi ni'matun azimah. Dan juga kita bersyukur dengan keislaman kita, maka kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengingat kenikmatan tersebut. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah nikmatku atas kalian yang kalian tadinya bermusuh-musuhan, bertikai, tetapi fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ternyata kalian dengan kenikmatan dari Allah, kalian bisa bersatu, bersaudara. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kenikmatan kebersamaan, kenikmatan persaudaraan adalah kenikmatan bersatunya kaum muslimin di bawah seorang penguasa.
Jangan lupa, itu nikmat. Dan memang biasanya nikmat itu akan terasa ketika sudah hilang dari kita. Betapa nikmatnya hidup dalam keadaan terpimpin. Ketika sudah dalam keadaan liar, ketika sudah kacau, baru dia menyatakan betapa nikmatnya dulu ketika kita masih bersama di bawah satu penguasa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Apa yang sudah terjadi dari perpecahan kaum muslimin menjadi duailiyat, menjadi negara-negara kecil, jangan dipecah lagi menjadi negara yang lebih kecil lagi. Sekarang kita menyesali, duhai nikmatnya dulu ketika kaum muslimin di bawah satu khalifah. Apakah kemudian kita mengingkari kenikmatan yang sudah Allah berikan di hadapan kita? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, kami akan tambah kenikmatanku atas kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa la in kafartum, tetapi kalau kalian kufur, mengingkari nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk mengingat kenikmatan kebersamaan ini agar kita mensyukurinya dan kemudian menjaga kenikmatan tersebut agar jangan sampai tercabut kembali. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Maka Allah berfirman, janganlah kalian menjadi seperti mereka yang berpecah dan bertikai. Dalam surat Ali Imran ayat 105. Juga Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Rasul tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Dianggap bukan golongan Rasul. Engkau wahai Rasul lasta minhum, engkau bukan dari golongan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sesuai dengan perintah Allah tadi, Nabi bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, atas kalian untuk tetap bersama jamaah dan jangan kalian berpecah belah. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian tetap bersama jamaah dan jangan berpecah belah. Sesungguhnya syaitan bersama orang yang sendirian, dan dia dari yang berdua lebih jauh, dari yang bertiga lebih jauh lagi. Khonibina azakumullah. Wa man arada buhbuhatal jannah fa'alaihi bil jamaah. Siapa yang menginginkan tengah-tengahnya surga, yang paling indahnya, yang paling nikmatnya, yang paling tingginya, fa'alaihi bil jamaah, maka hendaklah dia tetap bersama jamaah. Al jama'atu rahmah wal furqatu adzab. Jamaah itu rahmat, sedangkan berpecah belah adalah adzab. Ini semua sudah sering kita bahas. Dan ancaman-ancaman mereka yang memisahkan diri dari kaum muslimin, memisahkan diri dari penguasanya, terancam dengan ancaman-ancaman azab, itu juga sudah sering kita bahas. Man kharaja minal jama'ati qida shibrin, siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan penguasanya sejengkal saja, maka dia lepas ikatan keislaman dari lehernya. Hatta yuraji'ahu, sampai dia merujuk kembali, sampai dia bergabung kembali. Wa man mata wa laisa alaihi iman mata mautatuhu mautatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak meyakini bahwa dia memiliki penguasa,
maka matinya mati jahiliyah. An-Nawawi rahimahullah menyatakan mati jahiliyah adalah mati asi, mati seperti orang jahiliyah dalam keadaan bermaksiat, tidak memiliki pemimpin, dalam keadaan liar. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Maka makna berjamaah, makna sabarlah untuk tetap berjamaah adalah hendaklah kalian tetap bersama kaum muslimin dan penguasanya. Hendaklah kalian mentaati penguasanya dalam kebaikan-kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Pemimpin-pemimpin kalian. Man ata'ani, kata Nabi Rasulullah SAW, man ata'ani faqad ata'allah, wa man asani faqad asallah. Siapa yang taat kepadaku maka dia taat kepada Allah, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, kata Nabi, berarti dia bermaksiat kepada Allah. Wa man, siapa yang yuti'il amir, siapa yang mentaati penguasanya, berarti mentaati Nabi SAW. Dan siapa yang bermaksiat pada penguasanya, berarti dia bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diajarkan dengan ayat dan hadis-hadis ini agar kaum muslimin tidak liar, tetapi menjadi masyarakat yang terpimpin. Saya sengaja pilihkan malam hari ini nasihat berkaitan dengan ini karena gejala-gejala isya'ah, isu yang menghujat pemerintah semakin banyak, semakin gencar. Wassalamualaikum. Seakan-akan sebagian besar kaum muslimin lupa kalau mereka punya agama, yang agama itu mengajarkan untuk menjadi masyarakat yang terpimpin, bukan masyarakat yang liar, masyarakat yang mengakui penguasanya, tidak menentang penguasanya. Seakan-akan lupa. Maka saya ingatkan kembali dengan ayat-ayat ini, dengan hadis-hadis ini. Oh, penguasanya begini, penguasanya begitu, tapi kan dia begini, tapi kan dia begitu. Isma'u wa'u, dengarlah dan perhatikanlah ucapan Rasulullah SAW. Yakunu umara'u talinu lahumul julud wa tatma'innu ilaihimul qulub, thumma yakunu umara tasma'izzu minhumul qulub wa taqsha'iru minhumul julud. Nanti, kata Nabi, akan ada penguasa-penguasa yang kulit-kulit kita lembut, tetapi hati kita tidak tenteram. Dan ada lagi penguasa-penguasa yang bulu kuduk kita berdiri dan hati gemetar ketakutan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum? Apakah kita tidak lawan penguasa yang kejam tadi? Qala la. Ma aqamu fikumus shalah. Jangan selama mereka masih menegakkan salat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Digambarkan penguasa yang begini, penguasa yang begitu. Penguasa yang talinu minhumul julud, yang kulit ini lembut, tidak dicambuk, tidak dilukai, Masya Allah. Tetapi hati tidak tenteram. Biasa. Kalau penguasanya dalam tanda petik lembek, hati tidak tenteram. Karena aman-aman saja, yang berbuat begini nggak ditangkap, berbuat begitu nggak dihukum, berbuat begini dibiarkan. Apa jadinya? Tidak tenteram kita. Sebaliknya akan muncul umara yang tasma'izzu minhumul qulub, yang hati ini gemetar ketakutan. Setiap hari ada yang dibunuh, setiap hari ada yang digantung, ada yang dipenggal, ada yang ditangkap, ada yang dicambuk. Taqsha'iru minhumul julud, bulu kuduk ini berdiri karena takutnya, kejam dan bengis. Tapi ketika para sahabat, ya Rasulullah, apakah kita tidak lawan saja? Jangan. Ma aqamu fikumus shalah.
Jangan selama mereka masih menegakkan salat. Adi Ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia, pernah bertanya, "Ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati taqi." Kami enggak bertanya tentang mentaati penguasa yang takwa. Walakin man fa'ala wa fa'al, tetapi yang begini, yang berbuat begini dan begitu, disebutkan kejelekan-kejelekan. Wa dzakara syarr. Faqala, Nabi bersabda, "Ittaqullah wasma'u wa ati'u." Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dengarlah dan taatilah. Peraturan-peraturan yang baik taati. Peraturan-peraturan untuk ketentraman, keamanan, kerapian taati. Kalau ada perintah yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, fala ta'ah, tidak ada ketaatan. Tetapi la tanzi'anna yadan min ta'ah, tetapi jangan cabut tangan dari ketaatan. Pada perkara itu kita tidak taat, pada perkara lain tetap taat. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "In umira 'alaikum 'abdun habasyi." Walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Habasyah, mujadda', yang terpotong hidungnya, cacat, fasma'u wa ati'u, dengarlah dan taatlah. Khonibina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang menjawab, "Saya taat kok, tapi ngobrolnya tentang kejelekan penguasa. Saya taat kok, tapi pembicaraannya penguasa begini, penguasa begitu, menjatuhkan kewibawaan pemerintah." Padahal Rasulullah SAW menyatakan, "Man akrama sultanallah tabaraka wa ta'ala fid dunya, akramahu Allah yaumal qiyamah." Siapa yang memuliakan penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, maka Allah akan muliakan dia yaumal qiyamah. Wa man ahana sultanallah, dan siapa yang menghinakan penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, maka Allah akan hinakan dia yaumal qiyamah. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Taat itu satu perkara. Tapi ada perkara yang kedua. Hendaklah kita menjaga kewibawaan penguasa. Hendaklah kita memuliakan mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan yang pertama. Kamu katanya taat tapi menjatuhkan kewibawaan penguasa. Ujung-ujungnya, akibat di belakangnya adalah masyarakat enggan untuk taat karena sudah jatuh kewibawaan pemerintah. Allah, ngapain taat sama si fulan? Ngapain taat pada penguasa? Penguasa begini. Akibat mereka menjatuhkan kewibawaannya, menceritakan kejelekan-kejelekannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketaatan sebuah perkara yang harus kita pegang. Dan juga harus kita pegang yang kedua, yaitu ikramus sultan, menghormati dan menjaga kewibawaan penguasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga menyatakan, "Isma' wa ati' fi usrika wa yusrik, wa mansyatika wa makrahik, wa atharatin alaik, wa in akalu malak wa darabu dhahrak." Dengarlah dan taatlah pada penguasa kalian dalam kesusahanmu atau dalam kemudahanmu, ketika engkau semangat ataupun ketika engkau tidak suka, ataupun ketika engkau diperlakukan secara curang oleh penguasa. Wa in akalu malak wa akhadhu, wa in akalu malak wa darabu dhahrak, walaupun mereka merampas hartamu dan memukul punggungmu. Subhanallah. Kalau saja enggak disebutkan di sini sanadnya dan riwayatnya dalam kitab As-Sunnah oleh Ibn Abi Asim, kalau saja tidak disahihkan para ulama
disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dilalul Jannah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan juga oleh Ibn Hibban. Kalau saja nggak ada kejelasan ini, mungkin kita nggak percaya. Masa suruh taat dalam keadaan dipukul punggungnya, dirampas hartanya? Ini hadis Rasulullah SAW. Mau menyangkal, mau membantah, silakan buka kitab-kitab sahih, silakan buka kitab-kitab musnad, silakan buka kitab-kitab sunan, silakan buka kitab-kitab para ahlul hadis. Hadis ini bukan satu macam, sekian banyak hadis yang seperti ini. Mengapa? Kok seakan-akan agama ini mengajarkan kita untuk tunduk aja walaupun dipukul, walaupun bukan ke sana larinya. Tetapi mensyukuri nikmat kebersamaan, mensyukuri nikmat yang Allah katakan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah ke atas kalian yang kalian dulunya berpecah belah, bermusuh-musuhan, kemudian Allah satukan kalian dengan agama ini. Kalian menjadi bersaudara, kalian menjadi berjamaah, kalian menjadi satu. Maka kalau nggak disyukuri, akan terjadi perpecahan kembali, dan akan terjadi peperangan saudara kembali, akan terjadi pertumpahan darah sesama muslimin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan lupa itu, bahwa agama Allah dari Allah, bahwa Rasulullah SAW la yantiqu 'anil hawa, bahwa Nabi nggak berbicara dari hawa nafsunya, maka tidak akan salah. Dengar dan taatlah pada penguasa kalian dalam keadaan kamu suka ataupun dalam keadaan kamu duka, dalam keadaan kamu semangat atau dalam keadaan kamu berat, dalam keadaan kamu diperlakukan secara curang ataupun dalam keadaan dirampas hartamu, dipukul punggungmu. La yantiqu 'anil hawa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya, tetapi wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat apa yang terjadi di negeri-negeri lain ketika rakyat tidak sabar melawan penguasanya. Lihat dulu Aljazair meratap, korban berjatuhan, berdarah-darah, kaum muslimin melawan kaum muslimin. Apa jadi lebih baik? Tidak jadi lebih baik. Sekarang Suriah hancur. Apa jadi lebih baik? Tidak terlihat lebih baik. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak terjadi di negeri-negeri lain. Maka jangan sok kalian akan mengatakan kalau di sini berbeda, kita akan bisa melawan dan kita akan bisa menumbangkan, kita akan bisa. Jangan. Ambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi pada orang lain. Kalau seseorang dalam keadaan sudah terbentur tembok dan berdarah, jangan kamu berkata, coba kalau kepala saya barangkali nggak berdarah. Jangan bodoh. Cukup pelajaran dari orang lain, cukup pelajaran dari negeri lain yang sudah terjadi. Man faraqal jamaah wastadallal imarah laqiyallahu wala wajha lahu indah. Kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semuanya, menyatakan siapa yang meninggalkan jamaah kaum muslimin, memisahkan diri dari mereka karena tidak ridho dengan penguasanya, atau karena tidak puas dengan penguasanya, atau karena hal-hal lain dari hawa nafsu, wastadallal imarah, dan merendahkan pemerintahnya, menjatuhkan pemerintahnya, laqiyallah wala wajha lahu, dia bertemu Allah dalam keadaan tidak memiliki wajah.
wala hujjata lahu, dalam riwayat tidak ada hujjah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah sangat jelas, sehingga kalian buka kitab-kitab para ulama yang membahas prinsip-prinsip ahlus sunnah, insyaallah ada masalah ini sebagai prinsip dari prinsip ahlus sunnah. Maka saya tegas menyatakan siapa yang menyelisih prinsip ini berarti dia bukan ahlus sunnah. Buka kitab Ushulus Sunnah Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Buka Ushulus Sunnahnya Imam Hibatullah Al-Lalikai. Buka kitabnya Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i dari mazhab Syafi'i. Buka kitabnya As-Safarini Al-Maliki. Buka kitabnya Aqidah Tahawiyah dengan syarahnya yang madhabnya madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Semuanya punya kitab-kitab usul. Mesti ada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk sabar menghadapi penguasa, untuk tetap bersama jamaah, untuk sabar di atas jamaah dan jangan memisahkan diri dari mereka. Selalu ada bab masalah sabar bersama penguasa. Mengapa? Karena itu prinsip, perkara yang merupakan pokok ajaran Islam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Ucapan Muawiyah ibn Abi Sufyan mengisahkan lamma kharaja Abu Dzar ila Rabdah laqiyahu raqbun min ahli al-Iraq. Ketika Abu Dzar di Rabdah ditemui oleh segolongan para pemberontak dari Irak. Ya Abu Dzar, qad balagana alladhi suni'a bik. Wahai Abu Dzar, kami dengar apa yang mereka perlakukan terhadapmu. Faqid liwa'an ya'tika rijalun ma syi'ta. Kibarkanlah bendera perlawanan, niscaya akan datang tentara di bawah benderamu. Diajak melawan penguasa. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, karena dia terkucilkan dan terusir. Maka mereka berkata, ya Abu Dzar, kami dengar apa yang mereka perlakukan terhadapmu. Pasang bendera, kami akan jadi tentaranya. Akan banyak yang datang menjadi tentaramu. Dijawab oleh Abu Dzar, mahlan ya ahlal Islam, sabarlah, tenang wahai kaum muslimin. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, sayakunu ba'di sultanun fa'izzuhu, akan datang setelahku penguasa, maka muliakanlah mereka. Man iltamasa dullatan, barang siapa yang mencari-cari untuk menjatuhkan penguasa, maka berarti dia mencacati di dalam keislaman. Walam yuqbal minhu taubah hatta yu'iduha kama kanat, dan gak akan diterima taubatnya sampai mengembalikan seperti semula. Sabar. Mahlan ahlul Islam, tenanglah wahai kaum muslimin. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjatuhkan penguasa, menghinakan mereka, merendahkan mereka, berarti dia merusak al-Islam, mencacati al-Islam, dan tidak diterima taubatnya sampai dia perbaiki seperti semula. Sekarang hari ini para ulama sedang marah kepada Adnan Ar-Rur, marah kepada A'id Al-Qarni, marah kepada Salman Audah, marah kepada fulan wa fulan yang mereka semua memanas-manasi rakyat Suriah untuk melawan penguasa. Dan ini yang terjadi sekarang ini. Akibat mulut-mulut mereka, provokasi mereka. Di mana mereka sekarang? Ikut berperang di Suriah? Tidak. Sebagian sedang main bola. Nah, sebagian sedang makan-makan.
di tempat-tempat mewah, dan semuanya terekam. Bahkan beberapa ikhwah mengirimkan gambar suriah yang sedang sengsara dengan gambar provokator-provokator tadi yang sedang makan-makan dan sedang tertawa-tawa. Nih, lihat, ini provokatornya, ini akibatnya. Cukup. Pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnatullah bil kaun, dan apa yang terjadi di alam semesta ini dari takdir Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran. Ini akibat mengikuti sunnah. Ini akibat menyelisihi sunnah. Mengikuti sunnah adalah keselamatan. Al-ittisam bi sunnati najah. Berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Tetapi melepaskan diri dari sunnah, kebinasaan, kehancuran dunia dan akhirat. Dunianya mendapatkan berbagai macam kehancuran, di akhirat terancam dengan azab. Tidak diterima taubatnya, kata Abu Dzar dari Nabi SAW. Kata Abu Dzar, Nabi bersabda, "Walam yuqbal at-taubah hatta yu'iduha kama kanat." Enggak akan diterima taubatnya sampai mengembalikannya seperti semula. Apa bisa mereka mengembalikan Suriah seperti semula? Apa bisa mereka mengembalikannya seperti sedia kala? Jangan sembarangan. Mulut ini sangat berbahaya. Provokasi, barakallahu fikum, sangat-sangat berbahaya. Dikatakan satu ucapan namimah bisa merusak apa yang dilakukan oleh tukang sihir setahun. Tukang sihir merusak, tetapi namam lebih merusak. Apa yang dilakukan sesaat oleh sang namam itu lebih dari apa yang dilakukan oleh tukang sihir setahun. Apa tukang sihir kerjaannya? Yufarriqunahu bainal mar'i wa zawjih, memisahkan suami dengan istrinya, diguna-guna, ini pecah, yang ini suaminya cerai. Itu yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, itu sihir. Tetapi namimah, provokasi, memecahkan antara masyarakat dengan masyarakat, bangsa dengan bangsa, muslimin dengan muslimin, terjadi perang saudara, korbannya jutaan manusia, dengan namimah, dengan provokasi. Maka kalau kalian mendapatkan postingan, kiriman, membaca yang seperti itu, katakan mahlan ya ahlul Islam. Katakan seperti ucapan Abu Dzar Al-Ghifari, mahlan ya ahlul Islam, tenang wahai kaum muslimin, sabar wahai kaum muslimin. Demikianlah yang namanya manusia, tidak akan ada yang sempurna. Penguasa adalah manusia, akan ada kekurangannya, akan ada kesalahannya, akan ada kekeliruannya, ila akhirih. Qala, dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, was-sam'u wat-ta'ah lil a'immah fima yajib, fima yuhibbu Allah wa yarda. Mendengar dan taat pada penguasa, pada apa-apa yang disukai oleh Allah dan diridhai. Wala yahillu li ahadin an yabita lailatan wala yara an laisa alaihi imam. Tidak boleh seorang pun bermalam semalam pun dalam keadaan meyakini di hatinya tidak ada imam. Enggak boleh. Enggak boleh. Harus diakui adanya penguasa. Tidak boleh seorang mati semalam dalam keadaan tidak meyakini adanya imam. Al-Hasan Ibn Ali Al-Barbahari, juga Imam Ahlus Sunnah, menulis kitab Usul Sunnah. Dalam kitabnya beliau berkata, "Man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin," siapa yang memberontak melawan penguasa dari penguasa-penguasa kaum muslimin, fahuwa kharijiyun, maka dia berarti khawarij, telah memecah belah persatuan kaum muslimin dan telah menyelisihi asar-asar, menyelisihi riwayat-riwayat, menyelisihi sunnah-sunnah. Famitatuhu mitatan jahiliyah, maka kalau dia mati jahiliyah.
Imam Al-Barbahari. Juga dikatakan oleh Imam Ismail As-Sabuni dengan kalimat yang hampir sama. Berkata pula Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, aslu 72 hawa, arba'atu hawa. Inti dari sekian 72 kelompok sesat, intinya 4 golongan. Disebutkan diantaranya Khawarij. Salah satunya Khawarij, kaum pemberontak yang melawan penguasa yang masih muslim. Falam lam yara al-khuruj ala as-sultani bis-sayf wa da'a lahum bis-salah faqad kharaja min qauli al-khawarij. Maka siapa yang tidak sependapat dengan mereka, tidak melawan penguasa dengan pedang-pedangnya, dan berpendapat untuk mendoakan kebaikan kepada penguasa, dan berpendapat untuk sabar menghadapi penguasa, maka dia bukan Khawarij. Baru dia bersih dari tuduhan Khawarij. Kalau tidak ikut memberontak, tidak ikut menjatuhkan kewibawaan penguasa, mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka berarti dia bukan Khawarij. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan untuk sabar menghadapi penguasa, mengatakan untuk tetap taat dalam kebaikan-kebaikan ila akhirih, dalam keadaan beliau ditangkap dan disiksa. Jadi jangan dikira bahwa ini manhaj, itu manhajnya para penjilat penguasa, bukan. Tidak sama sekali. Justru sebaliknya. Karena Ahlus Sunnah selalu menasihati penguasa dan memperingatkan kepada penguasa, tetapi bukan dengan memprovokasi rakyat, bukan dengan memanas-manasi rakyat, bukan dengan tahyij, menggoncangkan keadaan situasi yang ada di masyarakat, bukan. Man yansah lidhi sultanin falyakhudh biyadihi. Siapa yang ingin menasihati penguasa, pegang tangannya, kata Nabi SAW. Nasihati secara langsung. Fa in sami'a minhu fadhat. Kalau dia mendengar, walhamdulillah. Kalau tidak, fala alaik. Kalau tidak, maka cukup, engkau sudah menyampaikan. Tidak kemudian bicara di mimbar, bicara di media cetak, media elektronik, media. Oh, saya nasihati penguasa, tapi dia tidak nurut. Memang mereka ini begini, begitu. Loh. Kenapa jadi riak seperti itu? Ingin dilihat manusia. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Minas sunnah, termasuk sunnah, kata Imam Ismail Al-Asbahani. Minas sunnah, termasuk sunnah adalah mendengar dan taat pada penguasa. Apakah mereka orang-orang baik atau mereka orang-orang zalim, tetap sabar bersama mereka selama mereka masih muslim. Selama mereka masih muslim. Ma'aqamu fikumus salah, selama mereka menegakkan salat. Ikhwani biddin, a'azzakumullah. Yang ketiga yang berkait dengan keduanya adalah sabar. Pertama mentaati, kedua memuliakan, tidak menjatuhkan kewibawaannya. Dan biasanya namanya manusia berjalan di muka bumi selalu menghadapi ujian. Itu sunnatullah fil kaun. Semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Pasti akan datang ujian. Demikian pula mereka menyatakan kami akan ikut sunnah, kami akan ikut salaf, kami akan berpegang dengan ajaran sunnah Rasulullah. Apa iya? Buktikan. Allah akan uji dengan ujian. Tadinya berbicara taati penguasa, sabar terhadap penguasa, muliakan penguasa, kemudian melihat ucapan penguasa yang menyedihkan. Loh, kok begini penguasanya? Loh, kok seperti ini mulai? Ya. Goncang hatinya. Kayak gini suruh sabar kita, tak bisa. Revolusi. Oh, gagah revolusi.
Mau revolusi membawa senjata apa kamu? Ini ketidaksabaran ini ketika dia diuji dengan ujian-ujian. Maka hati-hatilah. Ittaqullah wasma'u wa ati'u, kata Nabi. Bertakwalah pada Allah, dengarlah dan taatilah. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir, kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ringkas hadisnya, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat sesuatu yang tidak disukai dari penguasanya, maka sabarlah. Jangan bicara sunnah, giliran melihat sesuatu yang tidak disukai, wah, kalau begini kita bikin negara sendiri aja. Kita bikin Lampung merdeka, kita bikin Tangerang merdeka, kita bikin Aceh merdeka, kita bikin. Katanya sunnah. Lah ini sunnah, kenapa nggak dipegang? Tidak sabar. Padahal Nabi mengajarkan falyasbir, hendaklah bersabar. Apa yang kamu tidak sukai bersama jamaah lebih baik daripada apa yang kamu sukai bersama perpecahan. Apa yang tidak kamu sukai tapi dalam kebersamaan, itu lebih baik. Itu lebih baik daripada apa yang kamu sukai tetapi bersama perpecahan. Yang tadinya kalian dalam keadaan kuat, Masya Allah, musuh-musuh Allah dan Rasulnya, musuh-musuh negara tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata setelah terpecah-pecah, yang ini disikat, yang lain mengatakan itu kan bukan negara saya. Yang kedua disikat, yang ketiga juga berkata itu kan bukan negara saya. Yang keempat disikat, yang ketiga disikat, itu kan bukan negara saya. Habis semuanya. Qala amma ba'd, kata Nabi dalam khutbahnya, amma ba'd innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru hatta talaqawni. Kata Nabi SAW, amma ba'du, sesungguhnya kalian akan melihat kezaliman penguasa, kalian akan melihat kecurangan penguasa, mementingkan diri mereka sendiri. Fasbiru hatta talaqawni, sabarlah sampai kalian bertemu aku. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalian Masya Allah berada di negeri ini, bisa ibadah, bisa salat, bisa puasa, bisa haji, bisa sekian ibadah, seluruh ibadah yang diperintahkan dalam Quran dan Sunnah kita kerjakan. Masya Allah. Kalau kalian melihat di negeri lain, negeri kafir, kalian akan tahu betapa nikmatnya Indonesia. Ke Singapura saja sudah tidak terdengar azan, dilarang, tidak boleh azan. Apalagi di Australia. Aminnya kita waktu itu direkam. Saya di sana waktu itu adakan sholat Jumat. Amin itu direkam oleh mereka, dilaporkan polisi. Mengganggu tetangga katanya. Wallah, sampai datang intelnya merekam, mengecek rekaman suaranya, apakah melanggar atau belum melanggar. Ternyata alhamdulillah belum melanggar. Komplain karena dengar suara amin. Kalian di sini kadang kebablasan. Apa kadang kebablasan? Yang tidak perlu keras dikeraskan. Kasihan yang punya bayi, kasihan yang punya, yang nggak perlu dikeraskan. Apalagi azan, di mana-mana azan. Ini kenikmatan yang kalau tidak disyukuri akan dicabut oleh Allah SWT kenikmatan itu. Setelah terjadi perlawanan dan pemberontakan yang katanya revolusi, kemudian kalah, apa biasa yang terjadi? Yang terjadi biasanya selalu, ini berarti Islam berbahaya. Ini berarti kalau mereka itu terlalu berdalam dalam Islam, itu jadi
radikal, maka dilarang pengajian, dilarang ke masjid, dilarang ini, dilarang. Itu yang terjadi di Aljazair. Yang tadinya para pemuda-pemuda sholat di masjid, mengkaji kajian Islam, membaca kitab di masjid, dan hampir full masjid setelah kejadian fitnah sepi, nggak ada yang berani ke masjid, takut ditangkap, dicurigai. Apakah itu hasil baikan revolusi? Apakah itu yang katanya jihad fisabilillah? Itu hasilnya? Tidak, bukan itu. Itu akibat bid'atun muhdatsah yang bernama pemberontakan. Itu adalah akibat dari bid'ah muhdatsah yang namanya hizbiyah, membuat kelompok untuk menentang penguasa, untuk membuat gerakan-gerakan massa. Itu bid'ah. Adapun sunnah mengatakan falyasbir. Adapun Nabi SAW menyatakan fasbiru hatta talaqawni alal haud, sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga haud. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyatakan, la tasubbu umara'akum, jangan cerca penguasa kalian, wala taghushuhum wala tubghiduhum, jangan membenci mereka, jangan memusuhi mereka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wasbiru, sabarlah. Fa innal amra qarib, karena urusannya dekat. Sahabat Abu Darda juga berkata, inna awwala nifaqil mar'i ta'nuhu ala imamih. Awal pertama kemunafikan yang terjadi pada seseorang, awal pertamanya adalah mencerca penguasa. Kemunafikan itu tumbuh, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seperti tumbuhnya jamur di musim hujan. Bagaimana awal pertamanya? Awal pertamanya mencerca penguasa. Persis kayak penonton bola. Pemainnya disalahkan terus. Ah, bodoh dia. Kenapa nggak tendang ke sini? Ah, gitu aja nggak bisa. Belum tentu dia bisa kalau dia main. Demikian pula kepada penguasa. Ah, penguasa nggak benar, kenapa nggak disikat saja? Kalau dia naik menjadi penguasa, belum tentu dia bisa. Mau menyikat yang sana, diancam dari yang sini. Menyikat yang sini, diancam dari yang sana. Tekanan dari luar negeri, tekanan dari negara-negara tetangga, tekanan dari Amerika, tekanan dari... bingung. Mau kemana? Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kepentingan negara yang ini pokoknya itu emas buat saya. Awas kalau sampai dirubah, awas kalau sampai dikurangi, awas kalau sampai begini. Ancaman. Yang sana mengatakan yang ini utuh untuk kami, kata negara lainnya. Negara lainnya menyatakan Aceh buat kami. Yang lainnya lagi mengatakan minyak, awas kalau sampai diambil dari yang lain. Mau jadi apa kok? Mau bagaimana? Rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kita tidak ketahui. Negaranya yang mana, kepentingannya apa? Yang ini apa kepentingannya, yang itu apa kepentingannya? Kenapa kok ke sini enggak ke sana? Kenapa kok ke sana enggak ke sini? Kamu tidak tahu. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena tidak tahu, doakan saja kebaikan. Mudah-mudahan Allah memperbaiki penguasa Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah beri hidayah mereka. Mudah-mudahan Allah bimbing mereka, beri kekuatan mereka untuk menegakkan kebenaran, bimbing mereka kepada tauhid wa sunnah. Jadikan teman-teman dekatnya adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang mementingkan agama Islam dan mementingkan negeri ini. Doakan. Jangan sok tahu. Penonton gak usah sok tahu. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, madhabu ahli hadis, ahli hadis ahli sunnah, madhab ahli hadis
adalah meninggalkan pemberontakan, tidak melawan penguasa, tidak melawan para raja-raja, dan sabar terhadap kezaliman mereka hatta yastariha barrun aw yustarahu min fajir, sampai istirahat orang yang baik atau diistirahatkan dari orang yang jelek. Disuruh diterangkan bahwa manhaj Ahlus Sunnah adalah sabar terhadap penguasa, tidak melawan, tidak memerangi. Hatta yastariha barrun aw yustarah min fajir, sampai istirahat orang yang baik atau diistirahatkan dari orang yang jelek, sampai kita mati atau dia yang mati. Kalau penguasa yang zalim, kejam, bengis, tidak mementingkan Islam dan kaum muslimin, sabar sampai kita yang mati atau dia yang mati. Berkata An-Nawawi rahimahullah, tokoh besar dari ulama Syafi'iyah, mengatakan amal khuruj ala wulatil umur, adapun melawan penguasa, memberontak dan memerangi mereka, faharamun bi ijma'il muslimin, haram dengan ijma' kesepakatan seluruh kaum muslimin. Mau mazhab apa? Kalau dikatakan ijma' seluruh kaum muslimin, tapi kan saya mazhabnya lain, bukan Syafi'i, saya Hambali, ya sama, seluruh kaum muslimin kok sepakat. Kata Nawawi, seluruh kaum muslimin sepakat bahwa memerangi penguasa haramun, wa in kanu fasaqatun zalimun, wa in kanu fasaqatan zalimin, walaupun mereka fasik zalim. Wa ajma'a Ahlus Sunnah annahu la yan'azil sultan bil fisqi, dan bahwasanya para ulama Ahlus Sunnah sepakat penguasa yang fasik, yang zalim, yang jahat, yang curang, yang mementingkan diri sendiri, mementingkan partainya sendiri, la yan'azil, tidak dilepaskan atau tidak batal kepemimpinannya, kecuali kalau kafir, murtad, keluar dari Islam. Kalau dia masih muslim, la yan'azil sultan, tidak bisa dibatalkan, nggak bisa diturunkan, nggak bisa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah yang berisi usul sunnah juga sama, menyatakan man sabara ala jawril a'immah wa haifal umara wa lam yakhruj alaihim bisayfihi wa da'a lil wulati bis salah kana ala tariqil mustaqim insyaallah. Kata beliau, siapa yang sabar menghadapi kezaliman penguasa, siapa yang sabar terhadap kecurangan penguasa, tidak melawan dengan pedang-pedangnya, tidak melawan dengan senjatanya, maka berarti dia di atas jalan yang lurus. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau dia melawan dan tidak sabar, berarti dia tidak di atas jalan yang lurus, kan begitu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, itu kan hukum-hukum itu kalau khalifah, Ustaz. Kalau bukan khalifah bagaimana? Alhamdulillah sudah ada jawabannya dari para ulama. Di antaranya dari Asy-Syaukani rahimahullah, bahwasanya seorang kalau sudah menjadi penguasa birridha au bi ghalabah, dengan keridhaan ataupun dengan kemenangan. Dengan keridhaan itu adalah dipilih oleh rakyat dengan keridhaan. Dengan ghalabah artinya merebut dengan kemenangan. Merebut itu salah, pemberontakan haram. Tapi ketika dia sudah jadi penguasa, tetap hukum-hukum tadi berlaku pada dia, kata Asy-Syaukani rahimahullah. Bahkan beliau berkata, di antaranya kata beliau, dan kalau terjadi negara-negara terpecah menjadi sekian negara, kotor, daerah satu dengan daerah lain, negara-negara, maka masing-masing rakyat di daerah tersebut harus mentaati penguasanya masing-masing. Artinya jelas bukan khilafah imamatul udma, tapi imam yang kecil-kecil, daerah ini dan daerah itu tetap disuruh untuk mentaati penguasanya.
Berarti kriterianya dua perkara, penguasa dan muslim. Apakah dia sudah menguasai? Sudah. Tinggal pertanyaan kedua, apakah dia muslim? Muslim, selesai. Kalau dia penguasa dan dia muslim, taat. Adapun pimpinan organisasi bukan penguasa, pimpinan kelompok bukan penguasa, pimpinan apalagi partai bukan penguasa, maka tidak berlaku hukum-hukum tadi. Kalau engkau keluar daripadanya, tidak dikatakan sebagai mati jahiliyah. Dan ini kesalahan kelompok-kelompok sempalan seperti Islam Jamaah, Jamaatul Muslimin, Jamaah Islamiyah dan sejenisnya, yang menganggap pimpinannya sebagai khalifah, kemudian siapa yang lepas daripada dikatakan mati jahiliyah. Itu keliru penerapan, karena dia bukan penguasa. Buktinya dia bukan penguasa, dia tidak memiliki kekuasaan nyata. Jangan bohongi diri sendiri. Kekuasaan musuh Cilengsi aja nggak ada. Ya kan, pusatnya di Cilengsi. Islam Jamaah. Mana? Kekuasaanmu di sana? Nggak ada. Kamu suruh lapor ke ketua RT, nggak ada apa-apanya. Barakallahu fikum. Apalagi pimpinan dulunya, Rubaidahnya, ditangkap polisi karena kasus mencabuli santriwati. Iya, ditangkap. Masa itu penguasa, khalifah? Astagfirullah. Betul-betul tidak mengerti apa makna khalifah, makna imam, makna penguasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan malam ini menjadi bekal untuk menghadapi gonjang-ganjing dan fitnah yang marak akhir-akhir ini. Jangan terbawa provokator yang berkata, kemarin kita sudah tawaf dari Istiqlal ke istana, dan kita sudah wukuf di Monas, maka tinggal lempar jumroh katanya. Astagfirullah, lempar jumroh. Maksudnya ngelawan dengan batu. Jangan. Itu menyelisihi sunnah dengan sangat jelas dan tegas. Tidak ada satu ulama pun dari mazhab manapun, dari mazhab-mazhab ahlu sunnah, tidak mazhab Syafi'i, tidak mazhab Hambali, tidak mazhab Maliki, tidak mazhab Hanafi, nggak ada yang mengatakan boleh melawan penguasa dengan senjata, apalagi dengan batu. Taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apakah kita harus tetap taat kepada penguasa atau presiden yang kafir? Sudah dijawab tadi. Illa antara kufran bawahan, kata Nabi. Kecuali kalau kau melihat penguasa yang kafir dan jelas kekafirannya. Bawahan ada kafir yang jelas kekafirannya. Itu pun para ulama membagi lagi. Apakah mereka termasuk dengan perhitungan ghalabatul dhann, prasangka yang dominan, akan mampu atau tidak mampu? Kalau tidak mampu disuruh sabar. Sebagaimana kaum muslimin di masa awal di Mekah. Setiap mereka mengatakannya, Rasulullah kita lawan saja. Apa ayat yang turun? Kufu aidiakum, tahan tangan kalian. Tahan tangan kalian. Tidak disuruh melawan sampai hijrah ke Madinah. Ketika sudah kuat, turun perintah untuk memerangi mereka. Berarti walaupun kafir tidak ada kewajiban untuk taat secara hukum, tidak ada kewajiban untuk taat. Tetapi apakah kita melawan atau tidak melawan, itu pun harus dikonsultasikan kepada para ulama. Apakah kita sanggup atau tidak sanggup menurut perhitungan manusia yang disebut dengan ghalabatul dhann, prasangka yang dominan, akan mampu atau tidak mampu.
Anda memiliki berapa anak yang sedang belajar di Ma'had? Bersama ini Anda sedang diuji kekurangan hingga tidak sepenuhnya mampu menunaikan kewajiban terhadap Ma'had. Mohon nasihatnya Ustaz agar kiranya Anda bisa mengambil sikap yang terbaik dalam mensikapi ujian ini. Maksudnya, bersama ini Anda sedang diuji kekurangan, ketidakmampuan mungkin. Barakallahu fikum. Nasihat saya, hendaklah dia berupaya dengan ikhlas, sungguh-sungguh karena Allah Ta'ala, dan sampaikan, ajarkan sebisa kalian. Jangan memaksakan diri. Kalau mampunya di kelas bawah, ya kelas bawah saja. Sebab bahaya kalau memaksakan diri, mengajarkan sesuatu yang dia tidak paham dan tidak menguasai. Nanti akan salah paham nantinya. Sehingga itu saja, keikhlasan, dan harus ngukur kemampuannya masing-masing. Kemudian kerjakan sebisanya. Tolong sebutkan contoh ucapan Imam Syafi'i. Ucapan Imam Nawawi rahimahullah sudah cukup satu dari tokoh mazhab Syafi'i. Nah, ucapan Imam Syafi'i ada, tapi saya nggak hafal. Saya pernah membahas di beberapa tempat. Di Aceh pernah, khusus prinsip-prinsip Ahlus Sunnah menurut Imam Syafi'i. Cuma daripada saya salah menyebutkannya, maka cukup dengan maknanya saja bahwa Imam Syafi'i juga menyatakan wajibnya taat pada penguasa dan sabar menghadapi penguasa. Bagaimana keadaan kaum muslimin di Rohingya atau di Burma, yang mana pimpinannya bukan dari kaum muslimin, telah berzalim membunuh dan mengusir muslim Rohingya? Apakah kaum muslimin tetap taat pada penguasanya? Sudah kita katakan, kalau penguasanya kafir, dia punya dua pilihan. Imma dia melawan kalau mampu, kalau tidak dia mengungsi. Benar, hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah dari negeri yang dikuasai kufar ke negeri yang aman. Na'am, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.